Di tengah-tengah gemerlap tanah Quraisy, lahir seorang bayi perempuan yang kelak dikenal dengan nama Zainab binti Jahsy. Dilahirkan dalam keluarga yang mulia, Zainab tumbuh di tengah kehangatan iman dan keturunan yang terpandang. Ibunya adalah Umaymah binti Abdul Muthalib, bibi dari Rasulullah sendiri, sementara ayahnya adalah Jahsy bin Ri'ab, seorang bangsawan Quraisy yang terkenal akan kemurahan hatinya. Sejak kecil, Zainab hidup dalam dekapan nilai-nilai luhur. Ia tumbuh menjadi gadis yang bukan hanya cantik parasnya, namun juga indah akhlaknya. Kaum Quraisy menyebut-nyebut namanya. Inilah perempuan Quraisy yang paling cantik dan terhormat. Namun lebih dari itu, yang paling bersinar dari dirinya adalah ketakwaan. Zainab adalah salah satu wanita pertama yang memeluk Islam saat dakwah Rasulullah masih dalam bayang-bayang tekanan kaum musyrik Makkah. Zainab, bisik ibunya suatu hari, "Ingatlah, kehormatan bukan sekadar dari nama besar, tapi dari bagaimana kita bersujud di hadapan Allah." Zainab mengangguk. Cahaya keyakinan bersinar dari matanya yang bersih. Tahun-tahun berlalu. Saat usia Zainab telah cukup matang untuk menikah, banyak pemuda Quraisy mengharap menjadi suaminya. Namun takdir menuliskan kisah lain. Saat Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau mulai mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansyar. Di antara para sahabat yang dekat dengan beliau adalah Zaid bin Haritsah, mantan budak yang dibebaskan dan kemudian diangkat menjadi anak angkat beliau. Demi menghapus sisa-sisa kebanggaan jahiliyah akan keturunan dan status sosial, Rasulullah meminang Zainab binti Jahsy untuk Zaid. Ketika kabar itu disampaikan, Zainab tampak terkejut. "Aku dinikahkan dengan Zaid?" Gumamnya perlahan, menahan gejolak di dadanya. Saudaranya Abdullah mendekatinya. "Zainab," katanya hati-hati, "bukankah kau berharap menjadi bagian dari keluarga Rasulullah?" Ini perintah beliau. Namun di hatinya pergolakan tak terhindarkan. Zainab adalah perempuan bangsawan. Sedang Zaid, meski mulia di sisi Allah dan Rasulnya, tetaplah bekas budak di mata manusia. Malam itu Zainab mengadu dalam sujudnya, air mata mengalir deras membasahi sajadah. "Ya Allah, tuntunlah aku. Jika ini perintahmu, aku ridha." Tak lama kemudian, turunlah wahyu yang menegaskan, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, ada bagi mereka pilihan tentang urusan mereka. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Dengan hati yang tunduk kepada Allah, Zainab menerima pernikahan itu. Maka bersandinglah dua insan yang diikat, bukan oleh status dunia, tapi oleh ikatan agama. Namun tak semua berjalan mulus. Di balik dinding-dinding rumah, luka-luka kecil mulai bermunculan. Zainab dengan segala upaya mencoba mencintai Zaid, tapi hatinya terasa berat. Sementara Zaid, walau penuh cinta dan kesabaran, mulai merasa ada jarak yang tak bisa ia jembatani. Suatu hari, Zaid datang kepada Rasulullah. Di wajahnya tergambar duka. "Wahai Rasulullah," katanya perlahan, "aku ingin menceraikannya." Mendengar itu Rasulullah, yang lebih tahu betapa sulitnya posisi mereka, tetap membujuk, "Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah." Namun waktu berbicara, rumah tangga mereka tak juga menemukan kedamaian. Akhirnya, dengan berat hati, Zaid menceraikan Zainab. Dan tak seorang pun tahu bahwa di balik semua ini, Allah tengah menyiapkan rencana yang jauh lebih besar. Bukan sekadar untuk Zainab, tapi untuk menghancurkan satu tradisi jahiliyah, larangan menikahi istri anak angkat. Hari itu langit Madinah terasa berbeda. Angin seolah membawa kabar besar. Di balik tabir takdir yang agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya. Maka tatkala Zaid telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, "Kami nikahkan engkau dengan dia." Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 37. Suasana di rumah Rasulullah begitu hening. Beliau memandang ke langit, lalu menunduk dalam-dalam, merenungkan ayat yang baru saja diwahyukan. Allah sendiri yang telah menikahkan beliau dengan Zainab binti Jahsy. Hati Rasulullah dipenuhi rasa haru dan kebesaran tanggung jawab. Ini bukan sekadar pernikahan. Ini adalah penghapus adat jahiliyah yang mengharamkan pernikahan dengan istri anak angkat. "Zainab," kata Rasulullah suatu pagi, dengan suara lembut namun penuh wibawa,
Allah telah menikahkanmu denganku dari atas langitnya. Mata Zainab membelalak, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Air mata menitik di sudut matanya. Demi Allah, ya Rasulullah, ini adalah kehormatan yang tiada tara. Bisiknya dengan suara bergetar. Hari itu, tidak ada acara megah atau pesta besar. Pernikahan ini adalah perintah Allah, sebuah akad suci yang disaksikan langit. Zainab yang dulunya sempat ragu-ragu menerima takdirnya menikah dengan Zaid, kini dengan penuh keikhlasan menjadi istri manusia paling mulia, Muhammad Rasulullah. Sahabat-sahabat yang mulia pun mengucapkan selamat, meskipun di antara mereka ada bisik-bisik keheranan, bagaimana bisa menikahi mantan istri anak angkat. Tetapi pelan-pelan mereka paham bahwa ini adalah syariat baru yang menghapus adat lama. Di dalam hati Zainab berkecamuk rasa syukur. Di malam pertamanya, ia memanjatkan doa penuh haru. Ya Allah, Engkau telah memuliakan aku dengan nikmat yang tiada pernah aku duga. Maka jadikan aku wanita yang menjaga kehormatan rumah Rasulmu. Dan benar sejak saat itu, Zainab hidup sebagai salah satu ummahatul mukminin, ibu bagi seluruh kaum mukminin. Ia menempati kamar yang sederhana di antara rumah-rumah Nabi. Namun di balik kesederhanaannya, ada kemuliaan yang besar. Rasulullah pun sangat mencintai Zainab, menghormatinya karena kesyalihan, ketakwaan, dan kedermawanannya. Zainab tidak hanya cantik, tetapi juga sangat rajin beribadah, banyak berpuasa, dan sangat peduli kepada kaum miskin. Suatu malam, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya. Beliau bertanya, "Siapakah di antara kalian yang paling cepat menyusulku kelak?" Para sahabat terdiam. Lalu Rasulullah melanjutkan, "Yang paling panjang tangannya di antara kalian." Sahabat-sahabat sempat mengira maksudnya secara fisik. Namun kemudian, setelah beberapa waktu, saat Zainab wafat lebih dahulu dibandingkan istri-istri Rasulullah lainnya, mereka sadar. Tangan yang panjang itu maksudnya adalah kedermawanan Zainab. Dialah yang paling banyak bersedekah di jalan Allah. Zainab tak hanya menjadi pelita di rumah Nabi, tapi juga bagi kaum fakir miskin Madinah. Tangannya tak pernah letih membagi makanan, pakaian, dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Di pagi hari, bila orang-orang miskin datang ke rumahnya, Zainab tersenyum lembut seraya berkata, "Ambillah, ini bukan dari Zainab, ini dari Allah yang Maha Pengasih." Hari-hari di Madinah berjalan tenang. Namun di balik ketenangan itu, Zainab binti Jahsy mulai merasakan tubuhnya melemah. Wajahnya yang biasa berseri-seri kini tampak lebih pucat, namun cahaya ketakwaan tetap memancar dari setiap gerak-geriknya. Suatu malam Rasulullah datang mengunjungi Zainab. Melihat beliau, Zainab mencoba tersenyum, meski nafasnya berat. Dengan suara lirih ia berkata, "Wahai Rasulullah, doakan aku agar Allah meridai langkah hidupku." Rasulullah memegang tangannya dengan penuh kasih sayang dan bersabda, "Engkau adalah wanita yang syalihah Zainab. Engkau telah memilih jalan ridha Allah di atas segalanya. Semoga Allah mempertemukan kita di jannahnya yang abadi." Air mata Zainab menetes, membasahi selimut lusuhnya. Malam itu, di tengah sujud panjangnya, Zainab memohon, "Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan aku sendiri di dunia ini. Ya Allah, aku rindu bertemu denganmu dan Rasul-Mu." Tak lama kemudian sakitnya bertambah parah. Pada tahun 20 Hijriah, di usia sekitar 53 tahun, Zainab binti Jahsy berpulang ke rahmatullah. Kabar wafatnya membuat seluruh Madinah berduka. Bukan hanya karena ia adalah istri Rasulullah, tetapi juga karena kebaikannya yang sudah mengakar dalam hati rakyat kecil. Orang-orang miskin menangis di sudut-sudut kota. Mereka mengenang tangan lembut Zainab yang senantiasa membantu mereka tanpa pamrih. "Siapa yang akan mengasihi kami seperti Ummul Mukminin Zainab?" bisik seorang ibu tua sambil mengusap air mata. Pada hari itu kaum muslimin berbondong-bondong menuju Baqi', tempat para sahabat dan pejuang Islam dimakamkan. Marwan bin Hakam, gubernur Madinah saat itu, memimpin prosesi pemakaman. Langit mendung seakan ikut berduka. Tanah Baqi' menjadi saksi dikuburkannya salah satu permata Islam. Ketika jasad Zainab dibaringkan di liang lahat, seseorang berdoa dengan suara bergetar, "Ya Allah, ampunilah Ummul Mukminin Zainab, yang telah mendermakan hidupnya untuk agamamu, yang telah mengorbankan kebahagiaan dunianya demi ridhamu." Tanah pun perlahan menutupi tubuh mulianya.
namun namanya tetap harum sepanjang zaman. Setelah wafatnya, para istri Rasulullah dan kaum muslimin sering mengenang sosok Zainab. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang wanita yang lebih taat kepada Allah, lebih bertakwa, lebih jujur dalam berkata-kata, lebih menjaga hubungan kekerabatan, dan lebih besar dalam sedekah dibandingkan Zainab." Zainab bukan hanya meninggalkan kenangan, tetapi juga teladan yang abadi. Ia mengajarkan kepada umat Islam arti dari cinta kepada Allah di atas cinta dunia. Ia menunjukkan bahwa keagungan seorang wanita tidak diukur dari kecantikan atau keturunannya, melainkan dari ketakwaannya. Dalam setiap langkah Zainab, umat belajar arti kesabaran, pengorbanan, dan keikhlasan. Zainab binti Jahsy, Ummul Mukminin, adalah permata yang bersinar dalam sejarah Islam. Kehidupannya adalah untaian doa yang hidup, amal yang berjalan, dan keteladanan yang kekal. Dia adalah bukti bahwa ketika hati hanya bergantung kepada Allah, maka kemuliaan akan mengiringi perjalanan hidup hingga ke surga. Mentari Madinah perlahan naik ke langit ketika berita mengejutkan sampai ke telinga Rasulullah. Bani Mustalik, di bawah kepemimpinan Al-Harits bin Abi Dhirar, telah mengumpulkan kekuatan, bersiap menyerang Madinah. Dalam bisik-bisik di pasar, di lorong-lorong rumah, orang-orang bertanya dengan wajah khawatir, "Apakah kita harus berperang lagi?" Rasulullah, dengan ketenangan yang tak tergoyahkan, segera memimpin kaum muslimin menuju medan pertempuran. Di sebuah tempat bernama Al-Muraisi, dua pasukan akhirnya bertemu. Takbir menggema, menembus padang pasir. Perang berlangsung sengit, namun atas izin Allah, kemenangan berpihak kepada Rasulullah dan para sahabat. Bani Mustalik kalah telak. Banyak dari mereka, termasuk wanita dan anak-anak, menjadi tawanan perang. Di antara tawanan itu seorang wanita muda yang begitu anggun, berjalan dengan kepala tegak, menahan air mata yang hampir jatuh. Dialah Juwairiyah binti Al-Harits, putri kepala suku mereka. Seorang wanita yang lahir dan dibesarkan dalam kehormatan, kini mendapati dirinya berada di barisan para tawanan, dalam keadaan hina menurut adat saat itu. Langit sore yang berwarna jingga seolah ikut menatap duka para tawanan itu. Juwairiyah tidak meratap, tidak pula mengeluh. Dalam hatinya ia berdoa lirih, "Ya Allah, berikanlah jalan keluar bagiku. Jangan biarkan aku jatuh dalam kehinaan ini." Takdir membawanya ke tangan seorang sahabat Rasulullah, Thabit bin Qais bin Asy-Syammas. Menurut hukum perang saat itu, ia berhak menebus kebebasannya jika mampu. Tetapi, bagaimana mungkin? Segala harta kekayaannya telah hilang dalam kekalahan. Keluarganya pun kini tercerai-berai. Dalam diam, malam-malam panjang berlalu. Dalam tangis yang ia sembunyikan, Juwairiyah menguatkan hati. Suatu pagi yang cerah, di saat bayu Madinah berhembus sejuk, Juwairiyah beranikan diri. Ia berdiri di hadapan rumah Rasulullah. Gaun sederhana membungkus tubuhnya, wajahnya yang kelelahan tetap memancarkan ketegaran. Ketika pintu terbuka dan sinar matahari jatuh ke ambang pintu, Juwairiyah menunduk sopan. "Assalamualaikum wahai Rasulullah," suaranya bergetar namun penuh penghormatan. Rasulullah dengan senyum yang penuh kasih membalas salamnya. "Waalaikumsalam, wahai putri Al-Harits. Apa yang bisa aku bantu untukmu?" Dengan suara yang tertahan, Juwairiyah berkata, "Aku seorang wanita tawanan. Aku ingin menebus diriku, wahai Rasulullah, agar aku kembali merdeka dan menjaga kehormatanku." Sejenak Rasulullah memandangnya, menembus hati yang tabah itu. Beliau tahu wanita ini bukan wanita biasa. Beliau melihat pada dirinya keberanian, keteguhan, dan keikhlasan. Beliau bertanya lembut, "Maukah engkau aku tawarkan sesuatu yang lebih baik daripada itu?" Mata Juwairiyah terbelalak kecil, dadanya berdegup cepat. "Apakah itu, wahai Rasulullah?" tanyanya lirih. Nabi pun menjawab, "Aku akan menikahimu dan aku akan menanggung pembebasanmu." Sejenak dunia seperti berhenti berputar. Juwairiyah terdiam. Air matanya jatuh, membasahi pipinya. Bukan air mata kehinaan, melainkan air mata haru, air mata kebesaran. Ia datang memohon sekedar kebebasan, tetapi Allah memberinya sesuatu yang jauh lebih mulia. Menjadi istri Rasul terakhir,
menjadi bagian dari keluarga yang paling suci di muka bumi. Dengan suara bergetar namun penuh kepastian, ia berkata, "Aku menerimanya, wahai Rasulullah." Rasulullah tersenyum hangat, lalu memerintahkan pembebasan Juwairiyah dari segala ikatan perbudakan. Saat berita ini tersebar di kalangan para sahabat, efeknya sungguh luar biasa. Satu persatu, para sahabat membebaskan seluruh tawanan dari Bani Mustalik. Mereka berkata satu sama lain, "Bagaimana mungkin kita menahan ipar-ipar Rasulullah sebagai budak?" Hingga dalam sekejap 100 lebih jiwa merasakan nikmat kemerdekaan, semua karena berkah pernikahan suci ini. Malam itu, di bawah cahaya rembulan, Juwairiyah duduk sendiri. Ia menengadah ke langit, berbisik dalam hatinya, "Ya Allah, sungguh Kau telah mengganti kehinaanku dengan kemuliaan, penderitaanku dengan cinta-Mu. Jadikanlah aku istri yang taat, hamba yang bersyukur." Sebuah perjalanan hidup baru telah dimulai, bukan sebagai tawanan tapi sebagai Ummul Mukminin, ibu para mukminin sepanjang masa. Hari-hari di Madinah terasa berbeda bagi Juwairiyah. Dulu ia seorang bangsawan, lalu menjadi tawanan. Dan kini, Allah memuliakannya dengan mengangkatnya menjadi istri manusia termulia, Nabi Muhammad SAW. Pagi itu mentari Madinah menyinari halaman rumah Rasulullah. Suara burung-burung berkicau ringan, seolah ikut bersuka cita. Di dalam rumah kecil itu Juwairiyah duduk bersimpuh, dengan wajah berseri namun tetap teduh dalam kesopanan. Rasulullah memanggilnya lembut, "Wahai Juwairiyah, bagaimana harimu hari ini?" Dengan senyum malu-malu ia menjawab, "Alhamdulillah wahai Rasulullah, lebih baik dari semua hariku sebelum ini." Rasulullah tertawa ringan, sebuah tawa lembut penuh kasih. Dalam hati beliau, sungguh terasa syukur yang mendalam melihat wanita yang kemarin meminta kebebasan, kini hidup dalam naungan Islam. Dalam cahaya iman, hari berganti hari. Juwairiyah mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan sederhana Nabi. Bukan lagi kehidupan bangsawan seperti dulu. Kini kehidupan penuh kesederhanaan, keikhlasan dan cinta kepada Allah. Suatu pagi setelah sholat subuh, Rasulullah keluar dari rumah. Juwairiyah tetap duduk di musyallanya, berzikir, bibirnya bergetar perlahan mengucapkan tasbih. Saat matahari sudah meninggi, Rasulullah kembali. Beliau melihat Juwairiyah masih dalam keadaan yang sama, bermunajat kepada Allah. Beliau mendekat dan dengan senyum bertanya, "Engkau tetap di tempatmu sejak aku pergi, wahai Juwairiyah?" Dengan nada penuh ketawaduan, Juwairiyah menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Rasulullah berkata penuh kelembutan, "Maukah aku ajarkan padamu beberapa kalimat yang jika engkau ucapkan, timbangannya akan sama dengan semua zikir yang engkau baca sepanjang waktu ini?" Mata Juwairiyah berbinar. Dengan penuh semangat ia menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah, ajarilah aku." Beliau pun mengajarkan, "Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi." Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak jumlah makhluknya, sesuai dengan keridhaannya, seberat arsy-Nya, dan sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalimat-kalimatnya. Juwairiyah menunduk, air matanya meleleh tanpa bisa ia tahan. Betapa besar kasih sayang Rasulullah, betapa dalam perhatian beliau, mengajarkan bahkan hal-hal kecil untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih sempurna. Sejak itu, Juwairiyah dikenal sebagai salah satu istri Nabi yang paling rajin dalam ibadah. Di setiap pagi, di setiap malam, ia tenggelam dalam doa, dalam zikir, dalam sujud panjang. Ia tak lagi mengingat kemegahan dunia yang pernah dimilikinya. Baginya kini, kemuliaan yang sejati adalah di sisi Allah. Rasulullah membimbingnya, menguatkan imannya. Bahkan ketika suatu hari Juwairiyah berpuasa di hari Jumat saja, Rasulullah berkata lembut, "Apakah kemarin engkau berpuasa?" "Tidak," jawab Juwairiyah. "Apakah besok kau akan berpuasa?" "Tidak juga," jawabnya jujur. Maka Nabi bersabda dengan lemah lembut, "Kalau begitu, batalkanlah puasamu hari ini." Beliau ingin mengajarkan bahwa dalam Islam ada adab dan aturan bahkan dalam ibadah. Semua harus dengan ilmu dan tidak berlebihan. Dalam diam, Juwairiyah menjadi pelita bagi rumah tangga Rasulullah. Ia tidak banyak bicara, namun setiap tindakannya menebarkan cinta dan keberkahan. Ia menjadi contoh bagaimana kesabaran, ketaatan, dan iman mampu mengubah takdir manusia.
Dari seorang tawanan menjadi ibu kaum muslimin, wanita mulia yang kisahnya meneteskan air mata kebahagiaan dan haru. Di malam-malam hening Madinah, saat seluruh kota terlelap, di rumah sederhana itu, Juwairiyah bersujud panjang. Dalam sujudnya ia berbisik, "Ya Allah, Engkau yang telah mengangkat aku dari kehinaan menjadi kemuliaan. Jadikan aku hamba-Mu yang senantiasa bersyukur." Langit malam seolah menjawab, bintang-bintang berkedip mengiringi doa wanita yang kini dipenuhi cinta Allah dan Rasul-Nya. Madinah selalu punya cerita. Di antara suara adzan yang melengking dari Masjid Nabawi, di antara langkah-langkah para sahabat yang sibuk belajar dan berjihad, di sanalah Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Harits mengisi hari-harinya. Tak ada yang berubah dalam hidupnya. Kesederhanaan tetap menjadi nafasnya, seperti semua istri Nabi yang lain. Namun satu yang tak pernah pudar, ketaatannya, kesabarannya, kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Banyak hari-hari berlalu dalam keheningan ibadah. Di waktu pagi, Juwairiyah akan duduk bersimpuh dalam musyallanya, bertasbih, berzikir, memuji Allah. Seringkali Rasulullah datang dari masjid setelah sholat subuh dan menemukan istrinya masih dalam posisi yang sama. Beliau tersenyum, lalu duduk di dekat Juwairiyah, mengajaknya bicara lembut. "Wahai Juwairiyah, engkau mengingat Allah sejak aku keluar tadi hingga aku kembali?" Juwairiyah mengangguk dengan pipi yang memerah malu. "Segala puji bagi Allah yang memberiku kekuatan untuk tetap berzikir kepadanya." Bisiknya pelan. Rasulullah membelai kepalanya dengan kasih sayang, seraya mengajarkan lagi kalimat-kalimat zikir yang pahalanya tak terhitung. Begitu besar cinta Rasulullah pada istri-istrinya. Cinta yang mendidik, bukan hanya memenuhi duniawi, tapi membimbing menuju surga. Hari itu tiba, hari di mana Madinah menangis, hari di mana bumi kehilangan cahaya cintanya. Rasulullah wafat, meninggalkan dunia fana ini. Juwairiyah, seperti para istri Nabi lainnya, jatuh dalam kesedihan mendalam. Rumah-rumah di Madinah seakan sunyi. Dinding-dinding rumah beliau seperti ikut berkabung. Dalam malam-malam panjang penuh air mata, Juwairiyah terus berdoa, "Ya Allah, pertemukanlah aku kembali dengan kekasih-Mu di surga. Berilah aku kekuatan untuk tetap teguh." Masa-masa itu dilaluinya dalam kesabaran yang luar biasa. Ia tidak pernah berkeluh kesah. Ia menjaga nama baik rumah tangga Rasulullah, menjaga kehormatannya sebagai Ummul Mukminin. Dunia yang dulu pernah ia kenal, kekayaan, kehormatan kabilah, semua telah ia tinggalkan. Yang tersisa hanyalah kecintaan sejati kepada Allah dan Rasul-Nya. Tahun-tahun berlalu, Khalifah silih berganti, Madinah berkembang, Islam tersebar ke seluruh penjuru, hingga akhirnya di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, di bulan Rabiul Awal tahun 56 Hijriah, Ummul Mukminin Juwairiyah dipanggil menghadap Rabb-Nya. Usianya saat itu sekitar 65 tahun. Kabar wafatnya menyebar ke seluruh penjuru Madinah. Orang-orang berduyun-duyun menuju Baqi', tempat peristirahatan terakhir para syuhada, sahabat dan para Ummul Mukminin. Marwan bin Al-Hakam, gubernur Madinah saat itu, sendiri yang mengimami sholat jenazah beliau. Suasana pemakaman penuh isak tangis, doa-doa melangit, memohonkan ampunan dan rahmat untuk beliau. Di antara desiran angin Madinah, suara para sahabat tua terdengar berbisik, "Selamat jalan, wahai Ummul Mukminin yang penuh keberkahan. Engkau telah menunaikan amanahmu dengan sempurna. Engkau telah menjadi cahaya bagi banyak hati. Engkau telah menunjukkan bahwa hidayah dan kemuliaan itu datang dari Allah, bukan dari dunia." Maka tenanglah Juwairiyah binti Al-Harits di peraduannya. Meninggalkan dunia dalam keadaan penuh iman, penuh cinta, penuh amal. Seorang wanita yang hidupnya adalah kisah tentang perubahan. Dari tawanan menjadi ratu, dari duka menjadi berkah, dari kesedihan menjadi kemuliaan yang abadi. Dan sampai hari ini, namanya tetap disebut dengan penuh hormat, Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Harits. Langit Makkah cerah pagi itu, saat di rumah keluarga bangsawan Quraisy lahir seorang bayi perempuan.
Tangisan mungilnya terdengar nyaring, seolah mengabarkan kedatangannya ke dunia ini. Dialah Ramlah binti Abu Sufyan, putri dari salah satu pembesar Quraisy, Abu Sufyan bin Harb, seorang pemimpin yang ditakuti sekaligus dihormati oleh kaumnya. Ibunya adalah Syafiyah binti Abil Ash, perempuan mulia dari suku Quraisy juga, bibi dari sahabat agung Utsman bin Affan. Di rumah itu, Ramlah tumbuh menjadi gadis cerdas, berani dan berwibawa. Keturunannya dari keluarga bangsawan menjadikannya memiliki kedudukan yang tinggi. Namun siapa sangka, jalan hidupnya kelak akan penuh dengan ujian berat, menjadikan namanya harum abadi dalam sejarah Islam. Tatkala Ramlah mulai beranjak dewasa, seorang pemuda Quraisy yang syalih dan bijak datang melamarnya. Dia adalah Ubaidillah bin Jahsy, sosok yang dikenal dekat dengan kebenaran, pencari jalan suci dalam dunia yang masih penuh kesesatan. Ramlah menerimanya dengan hati yang bahagia. Pernikahan mereka berlangsung penuh sukacita. Namun tidak lama kemudian, berita besar mengguncang Makkah. Muhammad bin Abdullah diutus oleh Allah sebagai Rasul. Risalah Islam mulai disampaikan dengan lantang, mengajak manusia kepada tauhid dan kebenaran. Saat seruan itu sampai ke telinga Ubaidillah dan Ramlah, hati mereka bergetar. Dalam sepi malam, Ubaidillah berkata dengan suara penuh keyakinan, "Wahai Ramlah, aku yakin kebenaran telah turun di Makkah ini. Muhammad adalah utusan Allah." Mata Ramlah membelalak, hatinya berdebar. Tanpa ragu ia menjawab, "Kalau begitu, aku pun bersaksi bersamamu. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Air mata haru mengalir di pipi mereka. Dalam dunia yang keras dan penuh keangkuhan, mereka memilih Islam, sekaligus menyiapkan diri menghadapi badai cobaan yang akan menerpa. Perjalanan iman tidak pernah mudah. Kaum Quraisy murka terhadap siapa saja yang mengikuti Nabi Muhammad. Tekanan demi tekanan, siksaan dan teror membuat kehidupan di Makkah menjadi sesak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengizinkan para sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia. Di bawah perlindungan seorang raja yang adil, Najasyi, Ubaidillah menggenggam tangan istrinya. "Ramlah, kita harus pergi. Demi iman kita, demi keselamatanmu, demi anak yang engkau kandung." Dengan penuh keberanian, Ramlah yang tengah mengandung meninggalkan tanah kelahirannya, ayahnya yang terhormat, keluarganya, dan seluruh kenangan masa kecilnya. Ia rela demi Allah dan Rasulnya. Di Habasyah, di negeri asing itu, Ramlah melahirkan seorang bayi mungil, anak perempuan yang ia beri nama Habibah. Dari sanalah ia kemudian dikenal sebagai Ummu Habibah. Di tanah hijrah itu, awalnya kehidupan berjalan dengan damai. Kaum muslimin hidup di bawah naungan keadilan Raja Najasyi. Ramlah membesarkan putrinya dengan penuh cinta, mengajarinya kalimat tauhid di tengah masyarakat yang beragam keyakinannya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu malam di sebuah rumah sederhana di Habasyah, Ramlah bermimpi buruk. Ia melihat sosok suaminya, Ubaidillah, dalam rupa yang mengerikan. Tubuhnya kotor, wajahnya muram. Ia terbangun dengan jantung berdegup kencang, diliputi ketakutan. Pagi harinya, Ubaidillah pulang ke rumah. Ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Wajahnya tampak berat, penuh beban. "Wahai Ummu Habibah," kata Ubaidillah dengan suara lirih, "aku telah memikirkan banyak hal. Aku meninggalkan Islam. Aku memilih memeluk agama Nasrani." Bagaikan petir menyambar di siang bolong, dunia Ramlah runtuh seketika. Air mata membasahi wajahnya. Dengan suara yang gemetar, ia berkata, "Demi Allah, tidak ada kebaikan lagi bersamamu. Aku tetap memilih Allah dan Rasul-Nya." Meski suaminya berusaha membujuk, menekan, bahkan merayu agar ia mengikuti jejaknya, Ramlah tetap teguh. Ia memeluk Islam erat-erat di dalam hatinya, seakan berkata kepada dunia, "Biar seluruh dunia berbalik dariku, asal Allah tetap bersamaku, itu sudah cukup bagiku." Hari-hari berlalu, Ubaidillah makin tenggelam dalam keimanannya yang menyimpang, hingga akhirnya ia meninggal dunia dalam keadaan murtad. Tinggallah Ramlah sebatang kara di negeri orang, jauh dari keluarganya, bersama seorang anak kecil yang membutuhkan perlindungan. Dalam kesendirian yang pilu itu, Allah menghiburnya.
Pada suatu malam Ramlah bermimpi seolah-olah seseorang memanggilnya, "Wahai Ummul Mukminin." Ia terbangun dengan air mata membasahi pipinya. Hatinya dipenuhi rasa harap dan ketakutan. Apakah mungkin setelah semua derita ini, Allah akan menghadiahkannya kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan? Hari-hari berlalu, lalu datanglah kabar mengejutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan ke Habasyah untuk meminangnya. Ramlah nyaris tak percaya. Dengan air mata berlinang, ia berdoa dalam sujud panjangnya, "Ya Allah, Engkau gantikan kesedihanku dengan karunia-Mu. Ampunilah hamba-Mu yang lemah ini." Lamaran itu diterima. Perwakilan Rasulullah, yaitu Raja Najasyi sendiri, mengadakan akad nikah atas nama Rasulullah di negeri Habasyah. Mahar sebesar 400 dinar dibayarkan oleh Raja Najasyi kepada Ramlah sebagai tanda ikatan mulia itu. Di tengah para sahabat, Raja Najasyi mengumumkan, "Bergembiralah kalian, hari ini Ummu Habibah, putri Abu Sufyan, menjadi istri Rasulullah." Tangis bahagia pecah di sudut hatinya. Dari janda yang sebatang kara, kini Allah meninggikannya menjadi Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman. Hari itu langit Madinah cerah, seakan turut bersuka cita menyambut kedatangan rombongan para muhajirin dari Habasyah. Di antara mereka, seorang wanita anggun berwajah tenang, namun matanya menyimpan lautan kisah, Ummu Habibah, istri baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyambut kedatangan rombongan itu dengan hati yang penuh haru. Di antara semua berita kemenangan di Khaybar dan kembalinya sahabat-sahabat tercinta, bertemunya beliau dengan Ummu Habibah adalah salah satu kebahagiaan terbesar. Saat mata Rasulullah memandang ke arah Ummu Habibah, tersirat kehangatan dan kasih sayang. Beliau menghampirinya perlahan, mengulurkan tangan dengan penuh kelembutan. Ummu Habibah menunduk hormat, pipinya basah oleh air mata haru. Dalam bisikan lembut Rasulullah berkata, "Engkau kini di sisiku, wahai Ummu Habibah. Allah telah mengganti kesedihanmu dengan kemuliaan." Suasana sejenak hening. Para sahabat memandang penuh takzim. Di balik itu semua, hanya Allah yang mengetahui betapa dalam luka, rindu dan harapan yang dipikul Ummu Habibah selama bertahun-tahun itu. Ummu Habibah tinggal di rumah sederhana, namun penuh berkah. Bersama para Ummul Mukminin lainnya, ia berbagi kehidupan, suka dan duka. Tidak mudah memang, sebab hati manusia selalu membawa rasa cemburu, rindu dan pengharapan. Di antara istri-istri Rasulullah, Ummu Habibah dikenal sebagai sosok yang sangat tabah dan dewasa. Ia membawa ketenangan di rumah tangga kenabian. Suatu sore ketika Ummu Habibah tengah mengatur perabotan rumahnya yang sederhana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang berkunjung. Dengan senyuman yang merekah, beliau duduk di dekatnya. Rasulullah bertanya, "Bagaimana kabarmu hari ini, wahai Ummu Habibah?" Dengan suara penuh kelembutan, Ummu Habibah menjawab, "Alhamdulillah, aku dalam naungan kasih sayang Allah dan Rasulnya." Rasulullah tersenyum, lalu dengan penuh perhatian membantunya menyiapkan makanan sederhana. Sebuah teladan tentang bagaimana rumah tangga dibangun atas dasar kasih sayang, bukan semata kekuasaan atau kedudukan. Di dalam kehidupan para istri Rasulullah, tentu tidak lepas dari persaingan kecil yang alami di antara para wanita mulia itu. Namun Ummu Habibah selalu tampil dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Pernah suatu ketika terjadi selisih kecil antara sebagian istri Nabi. Dalam suasana yang tegang itu, Ummu Habibah memilih diam, tidak menambah api perdebatan. Setelah kejadian itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekatinya dan berkata, "Kebijaksanaanmu adalah ketenangan bagi hatiku, wahai Ummu Habibah." Dengan mata yang berkaca-kaca, Ummu Habibah menjawab, "Aku ingin menjadi penyejuk hati baginda, bukan menambah beban di pundaknya." Sungguh, jawaban yang lahir dari ketulusan hati seorang wanita yang memahami bahwa menjadi istri Rasulullah adalah amanah besar, bukan sekadar kehormatan dunia. Kisah berlanjut ke Mekah. Begitu Quraisy menyadari kesalahan fatal yang mereka lakukan, membiarkan Bani Bakar menyerang Khuza'ah dengan bantuan senjata dan tenaga, kegelisahan pun mengendap di setiap sudut kota. Dalam rapat darurat, para pemuka Quraisy mencari jalan keluar sebelum Rasulullah dan pasukannya bertindak balasan.
Suatu malam di dalam satu ruangan batu di Mekah, berkumpullah pemuka-pemuka Quraisy. Wajah-wajah mereka cemas, dahi berkerut, dan tatapan mata mereka penuh was-was. Pembicaraan mengarah pada satu kesimpulan. Mereka perlu mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbarui perjanjian. Bagaimanapun juga, Abu Sufyan adalah salah satu tokoh terpenting di Quraisy, disegani kawan maupun lawan. Mungkin dengan pengaruhnya Madinah akan bersedia memaafkan. Namun ketika Abu Sufyan mempersiapkan perjalanannya, tak ada rasa tenang di hatinya. Ia tahu apa yang telah Quraisy lakukan terlalu keji untuk sekadar dihapus dengan kata maaf. Ia sadar diri, tapi ia juga tak punya pilihan lain. Di pagi buta, ditemani oleh beberapa orang kepercayaannya, Abu Sufyan mulai meniti jalur panas menuju Madinah. Sepanjang jalan ia menunduk, pikirannya melayang kepada putrinya, Ummu Habibah, yang kini menjadi istri Rasulullah. Ia merasakan kerinduan tetapi juga rasa malu yang mendalam. Bagaimana mungkin ia akan disambut hangat, sedangkan sukunya baru saja mengkhianati perjanjian? Pikiran itu mengganggu batinnya, menambah beban di setiap langkahnya. Sesampainya di gerbang Madinah, cahaya matahari siang terik menyinari rombongan Abu Sufyan. Debu gurun menempel di jubahnya, keringat bercucuran, tetapi tidak mampu menghapus kegelisahan di dalam dadanya. Wajah orang-orang Madinah yang mereka temui di sepanjang jalan memandang rombongan ini dengan tatapan curiga. Entah apa yang mereka pikirkan, namun jelas terlihat bahwa kehadiran Abu Sufyan tidak disambut dengan senyum hangat. Ia bertanya kepada seseorang, "Di manakah rumah Rasulullah?" Kemudian ia melangkah dengan mantap, walau di dalam hatinya gemetar. Ketika tiba di depan pintu rumah putrinya, Ummu Habibah, sebersit harapan muncul. Setidaknya ia masih ayah kandung Ummu Habibah. Mungkin akan ada pintu maaf yang terbuka. Ummu Habibah merupakan salah satu istri Rasulullah, seorang wanita tangguh yang memilih hijrah dan menempuh jalan Islam, meski harus berpisah dari kehidupan mewah di rumah ayahnya dulu. Begitu pintu diketuk, Ummu Habibah membukanya dan mendapati ayahnya berdiri di ambang pintu. Ada rona terkejut di wajahnya, kemudian ia menundukkan pandangan. Seketika, ingatannya melayang ke masa-masa silam, saat ia masih kecil dan berada di bawah asuhan Abu Sufyan. Abu Sufyan suara berat menahan perasaan campur aduk. "Wahai putriku, bolehkah ayah masuk?" Ummu Habibah mengangguk perlahan, lalu mempersilakan ayahnya masuk. Di dalam rumah yang sederhana namun penuh barakah itu, terdapat sebuah tikar milik Rasulullah. Ia tahu ayahnya ingin duduk. Namun ketika Abu Sufyan hendak menempatkan diri di atas tikar tersebut, Ummu Habibah spontan melipat tikar itu, menjauhkannya agar tidak diduduki oleh ayahnya. Abu Sufyan sempat terpana. Wajahnya berubah, menampakkan kekecewaan, bercampur amarah terselubung. Ia memandang putrinya dengan tatapan penuh tanya. Abu Sufyan bingung, agak tersinggung. "Wahai putriku, apakah engkau tidak ingin aku duduk di tikar itu? Atau engkau justru ingin melindungi tikar itu dari diriku?" Ummu Habibah menatap ayahnya dengan sedih namun teguh. "Ini adalah tikar milik Rasulullah, sedangkan engkau masih berada dalam kemusyrikan. Engkau najis di mata syariat. Aku tidak ingin engkau menodai tikar yang menjadi tempat Rasulullah duduk dan beristirahat." Perkataan Ummu Habibah bergetar namun tegas. Ada kepedihan yang tak terucap melihat ayah kandungnya masih berada jauh dari Islam. Di satu sisi, ia mencintai ayahnya, ingin merangkulnya kembali dalam harmoni keluarga. Tapi di sisi lain, ia telah memilih setia pada Allah dan Rasul-Nya. Rasa hormat pada suami, sekaligus kesadaran akan kesuciannya sebagai seorang muslimah, mengalahkan perasaan duniawi kepada ayah kandung. Abu Sufyan menelan ludah, seakan baru menyadari betapa kerasnya hati putrinya menegakkan prinsip. Abu Sufyan mencoba menutupi keterkejutannya dengan suara getir, "Demi Allah, perilakumu kini benar-benar berbeda dari dulu." Melihat reaksi sang ayah, Ummu Habibah hanya menunduk, berusaha keras menahan air mata yang hendak luruh. Ada duka yang teramat dalam karena ia ingin ayahnya menerima Islam, tetapi kenyataan menunjukkan jurang perbedaan yang begitu lebar. Tahun-tahun berlalu, Ummu Habibah menjalani kehidupan yang penuh berkah di sisi Rasulullah. Ia banyak mendengar ilmu langsung dari beliau. Ia menghafal sabda-sabda suci dan kelak meriwayatkan sekitar 65 hadis, sebagian di antaranya menjadi rujukan penting dalam hukum dan akhlak.
Salah satu haditsnya yang masyhur, barang siapa menjaga salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan dirinya dari api neraka. Hadits riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ummu Habibah juga dikenal sebagai sosok yang penyayang terhadap sesama. Ia seringkali menyisihkan bagian makanannya untuk diberikan kepada para fakir miskin di Madinah. Dalam doanya ia kerap berkata, "Ya Allah, jangan jadikan aku hanya sekadar istri Rasulmu di dunia, tetapi juga temani aku bersamanya di surgamu kelak." Betapa dalam cinta dan ketulusan Ummu Habibah. Di rumah tangga kenabian itu, ia menjadi lambang ketabahan, kebijaksanaan, dan cinta yang terjaga. Tahun-tahun terus bergulir. Ummu Habibah kini menapaki usia senja. Rambutnya telah memutih, namun keteguhan iman dan cintanya kepada Allah dan Rasulnya tetap menyala seperti obor yang tak padam. Setiap hari selepas menunaikan salat, ia duduk di sudut rumahnya, bermunajat, mengulang hafalan hadits, dan mengajarkan ilmu kepada wanita-wanita muda yang datang belajar. Rumah Ummu Habibah menjadi tempat penuh keberkahan di Madinah. Suatu sore yang tenang, di tengah hembusan angin Madinah, sahabat-sahabat wanita mendatanginya, membawa kabar yang memilukan. Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah syahid di Karbala. Mendengar berita itu, Ummu Habibah menangis terisak, memegang dadanya yang berdebar keras. Ia duduk bersimpuh di atas sajadahnya, memanjatkan doa. "Ya Allah, sungguh Engkau lebih tahu kesedihan ini. Sampaikan salam rinduku kepada Rasulmu di surga sana. Sampaikan padanya bahwa kami tetap menjaga warisan cinta dan keimanan ini, meski dunia dilanda fitnah." Tangisnya menjadi saksi betapa dalam cinta Ummu Habibah kepada keluarga Rasulullah. Seiring bertambah usia, Ummu Habibah mempererat hubungannya dengan istri-istri Rasulullah lainnya. Ia sering mengunjungi rumah Aisyah radhiyallahu anha, berbincang, mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Dalam sebuah pertemuan yang mengharukan, Aisyah datang ke rumah Ummu Habibah. Dengan mata berkaca-kaca, Aisyah berkata, "Wahai Ummu Habibah, terkadang di antara kita ada khilaf, ada kata yang tak semestinya. Aku memohon kepada Allah agar mengampuni aku dan engkau." Mendengar itu, Ummu Habibah tersenyum lembut, lalu meraih tangan Aisyah dan membalas, "Engkau telah membahagiakan hatiku, wahai Aisyah. Semoga Allah pun membahagiakanmu di dunia dan di akhirat." Mereka berdua berpelukan erat. Di tengah dunia yang penuh perbedaan, mereka memilih untuk saling memaafkan, menjaga persatuan umat, sebagaimana yang selalu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari-hari Ummu Habibah dihabiskan dengan ibadah. Setiap pagi, ia mengawali harinya dengan salat duha, memperbanyak doa dan zikir. Ia sering berdoa, "Ya Allah, Engkau telah memilihku menjadi bagian dari keluarga Rasulmu, maka jangan Engkau pisahkan aku dari beliau di surgamu." Tubuhnya mulai melemah, tetapi semangatnya tetap menyala. Hingga suatu hari sakit ringan menyerangnya. Awalnya ia masih mampu berjalan perlahan ke masjid untuk salat berjamaah, namun kemudian tubuhnya semakin lemah. Anak-anak dan kerabatnya datang silih berganti menengoknya. Mereka melihat sosok Ummul Mukminin itu terbaring lemah, namun tetap tersenyum. Dalam sebuah momen mengharukan, keponakannya, Muawiyah bin Abu Sufyan, datang menjenguk. Duduk di sampingnya, ia berkata, "Wahai Bibi, engkau telah memuliakan keluarga kita di dunia ini dengan pernikahanmu dengan Rasulullah. Semoga Allah memuliakanmu pula di akhirat." Ummu Habibah tersenyum, suaranya lemah namun jelas. "Wahai Muawiyah, bukan kemuliaan dunia yang aku harapkan. Aku hanya memohon agar Allah mempertemukanku kembali dengan kekasihku, Muhammad Rasulullah di surga." Air mata menetes dari mata Muawiyah, membasahi tangannya yang menggenggam tangan bibi tercintanya. Pada tahun 46 Hijriah, dalam usia lebih dari 70 tahun, Ummu Habibah akhirnya berpulang ke rahmat Allah. Ia meninggal dunia dengan tenang, dalam keadaan bersih dari dosa, dalam keimanan yang kukuh. Hari itu Madinah berduka. Lantunan takbir dan doa mengiringi jenazah beliau menuju Baqi', tempat suci di mana para istri Rasulullah dan sahabat mulia dimakamkan. Yang memimpin salat jenazahnya adalah Marwan bin Al-Hakam, gubernur Madinah saat itu.
Ribuan orang mengantar Ummul Mukminin terakhir ini ke tempat peristirahatan abadinya. Sebelum wafat, Ummu Habibah sempat berwasiat, "Janganlah kalian memperbesarkan kuburanku, doakanlah aku dengan kebaikan. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba yang sangat mengharapkan rahmat Allah." Subhanallah, begitu rendah hati dan tulus. Sepeninggalnya, nama Ummu Habibah tetap harum dalam sejarah Islam. Dia adalah teladan tentang keteguhan iman, bagaimana bertahan di tengah cobaan berat, tetap memeluk Islam meski keluarga sendiri adalah musuh. Dia adalah pelajaran tentang kesabaran, bagaimana tetap tegar dalam kesendirian di negeri asing, tanpa pendamping. Dia adalah contoh tentang cinta sejati, bagaimana cintanya kepada Rasulullah bukan karena dunia, melainkan karena iman dan ketulusan hati. Hingga hari ini, hadits-hadits yang diriwayatkan Ummu Habibah masih terus dipelajari dan diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Doa-doanya menjadi zikir di bibir para pecinta Allah dan Rasul-Nya.